Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Latifah Sandra Devi, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Video ini merupakan bagian dari pengembangan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2026. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kelima tentang bahan ajar. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga hari kalian terus menyenangkan ya. Ya. Sebelum memulai acara hari ini untuk belajar, silahkan dipimpin dulu untuk ketua kelas berdoa kepada Dani. Ketua kelas, silakan. Kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Dani untuk bisa memimpin teman-temannya doa pada hari ini. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya saya mengabsen kehadiran kalian semuanya. Ayu, Catherine, Ida, Hilma, Salma, Wardatu Nisa, Citra, semuanya hadir ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan teman-teman merapikan sekitaran. Sekiranya ada sampah, tolong diambil. Yang merasa sampah masyarakat, silakan keluar. Itu ada sampah. Semuanya sudah pada lurus, rapi, lihat kanan kirinya, sudah rapikan. Baik, sebelum kita mulai, hari ini kita akan belajar tentang pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran ya. Nah, minggu ini masuk ke minggu ke pertemuan 5. Jadi kita sebelum memulai kita akan menumbuhkan rasa semangat teman-teman. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional dan nanti ada ice breaking. Jadi kalau ada yang bersemangat akan saya berikan hadiahnya berupa umroh ketemu di Mekah. Sekarang ada capaian pembelajaran pada hari ini. Nah, capaian pembelajaran hari ini adalah capaian yang harus teman-teman kuasai setelah selesai dari kelas ini pada pertemuan kali ini. Di pertemuan kelima ini teman-teman harus mampu bisa menjelaskan konsep bahan ajar, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis bahan ajar itu apa saja, dan menganalisis kelebihan dan keterbatasan dalam bahan ajar tersebut, dan yang terakhir untuk menentukan jenis-jenis bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi, kemudian kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Yang pastinya di akhir pembelajaran ini nanti ada post-test ya, ada kuis yang akan saya sampaikan. Jadi teman-teman harus memperhatikan materi pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Majuta Juta ya. Jadi teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Pemikiran kalian pada pertemuan 4 kita membahas tentang dan tahu menganalisis Nah,
ini adalah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh calon guru seperti teman-teman ya. Bagaimana caranya melihat kebutuhan dari peserta didik. Kenapa? Karena setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan cara belajar yang berbeda. Nah, sebelum mengingat lebih jauh, ada yang bisa memberikan pengertian? Ya, silahkan. Jadi analisis karakter itu adalah proses mengidentifikasi dan memahami karakteristik, kebutuhan, potensi, minat, daya belajar, latar belakang, serta perkembangan peserta didik sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif, bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih, Bapak. Ada lagi mau menambahkan? Silahkan, Citra. Analisis ini membantu guru menentukan strategi, metode, media, dan asesmen yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Ya, betul ya. Jadi yang namanya analisis karakter peserta didik ini dibutuhkan di awal ketika teman-teman baru masuk harus melihat bagaimana kebutuhan. Jadi kalau berbicara tentang analisis karakter adanya kebutuhan. Kebutuhan ini maka nanti akan terpenuhi ya. Nah, namanya bahan ajar. Teorinya kemudian kalau sudah ada bahan ajar membuat media pembelajaran. Nah, khawatir nanti teman-teman berada di kelas yang inklusi, ya, paham inklusi? Nah, di kelas inklusi nanti kan dia ada yang punya kekurangan ya, ada yang kurang pertukaran. Jadi teman-teman bagaimana mengcover itu semua supaya mencapai tujuan dari pembelajaran, gitu ya. Lanjut kepada pembahasan di pertemuan kelima, kita akan lebih jauh tentang bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan oleh pendidik untuk membantu. Nah, ini sudah saya berikan tanda bold ya teman-teman, jadi harus tahu. Bahan ajar ini berarti intinya untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dikemas dalam yang slide sebelum ini ada capaian pembelajaran. Nanti teman-teman akan lebih tahu adanya CP, TP, ATP gitu ya dalam kurikulum Merdeka. Sudah dapat itu? Sudah dikirim ya. Nanti di semester selanjutnya akan terus digali. Kemudian dari bahan ajar ini bentuknya itu tidak hanya teks, tapi juga bisa berbentuk modul, kemudian lembar kerja atau disebut dengan LKPD, kemudian video pembelajaran, media digital, dan aplikasi pembelajaran interaktif lainnya nanti kita akan bahas. Kemudian bahan ajar ini yang baik harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, reflektif, dan aktif dalam memecahkan persoalan. Jadi intinya sebenarnya bahan ajar ini, kita sudah berbicara bahan ajar ya. Bahan ajar ini sebagai tools apa tools? Ya, sebagai alat, kemudian sebagai perantara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu seperti itu ya teman-teman bahan ajar. Ada prinsip memilih jenis bahan ajar. Nah, dari prinsip ini ada 8 ya. Teman-teman sebelum membuat bahan ajar harus memplottingkan dan menegakkan sebuah bahan ajar ini ada 8 prinsip ini. Yang pertama, kesesuaian dengan CP dan TP. Kesesuaian dengan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi bedanya CP dan TP itu nanti akan mempengaruhi ya setiap pertemuan itu. Kemudian yang kedua, memahami karakter peserta didik. Yang ini sudah kita bahas di pertemuan lalu ya. Jadi teman-teman harus paham semua tuh tentang karakter peserta didik. Kemudian tingkat perkembangan kognitif juga disesuaikan. Masih ingat adanya taksonomi Bloom? Ya, ada KKO ya di situ ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Disesuaikan. Kalau teman-teman nanti ngajar SMP, berarti SMP itu kan dia harus sudah mampu di C4 menganalisis, kan? Beda lagi dengan SMA, harus sudah bisa mengembangkan. Pola pikir seperti itu ya, sesuai dengan taksonomi Bloom.
Kemudian yang keempat, adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, ini yang menjadi problematik ya. Misalkan teman-teman nanti PLP di sekolah yang ada pinggiran, ternyata kalian ingin membuat slide, menampilkan video, tapi apalah daya, tidak mampu untuk mengadakan yang namanya sarana dan prasarana ini. Ya. Nah, disitulah kreativitas guru dipertaruhkan. Jadi teman-teman harus kreatif. Bagaimana adanya keterbatasan ini, teman-teman tetap bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Ini yang 1 sampai 4. Yang 5, dan harus memahami materi pembelajaran. Nah, ini penting nih ya. Jadi teman-teman sebelum mengajar harus belajar. Oke, saya bilang mengajar itu adalah belajar 2 kali atau 3 kali. Sebelum mengajar, belajar, mengajar, habis itu mengevaluasi untuk diajarkan lagi ke kelas yang lain, ya kan? Berarti belajar yang 2 kali. Dan yang 6, waktu pembelajaran. Nah, ini nih, kita kan mata kuliah Pancasila atau PKN ya. Ya teman-teman alami lah ya, di sekolah itu kan biasanya apalagi PKN kalau habis mata pelajaran olahraga. Udah mau olahraga habis zuhur, ya ngantuk, ya udah gerah, udah capek gitu. Nah, bagaimana caranya teman-teman harus bisa mengolah itu ya di waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran itu kan memang sudah ada waktunya. Jadi bagaimana caranya teman-teman menggunakan bahan ajar ini supaya penjelasan lebih jelas dan lebih efektif gitu ya. Kemudian yang ke-7, kemudahan penggunaan. Nah, di sini ada tata bahasa ya. Jangan ngeribetin diri sendiri bahasanya ya. Jadi kalian kalau mau mengembangkan bahan ajar harus tahu caranya bagaimana. Jadi harus diuji coba dulu sebelum mempraktikkan. Yang terakhir adanya efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pastikan bahan ajar ini mampu mencapai. Nah, itu makanya sebelum membuat bahan ajar tuh dianalisis dulu nih. Ini cocok kan nih bahan ajar ini dengan siswa yang seperti ini ya. Kombinasikan jenis bahan ajar itu bervariatif, menarik dan bermakna. Jadi bisa mengcombine bahan ajar ini dengan bahan ajar ini jadikan satu. Gitu. Karena kan kebutuhan peserta didik itu kadang ada yang belajar yang menggunakan visual, ada yang mendengarkan, gitu ya. Tapi kan alangkah baiknya ketika bisa melihat dan mendengar mendalamkan satu bahan ajar. Gitu. Ada yang ditanyakan? Cukup? Lanjut. Nah, ini adalah karakteristiknya. Karakteristik dari bahan ajar itu ada 5. Yang pertama ada self introduction. Sedikit bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ya, yang 5 ada bahasa Inggrisnya ya. Ini doang ya, keselimpet ya. Yang pertama ada self introduction. Peserta didik mampu belajar mandiri tanpa selalu bergantung kepada guru. Teman-teman pernah punya LKS? Punya, dulu pernah ya. Nah, LKS itu kan memandu secara runtut untuk mengerjakan. Jadi baca dulu bacaan yang ada di LKS, kemudian mengerjakan soal. Yang paling senangnya itu ketika LKS itu apa yang ditanyakan pasti ada di depan. Beda dengan buku paket. Buku kan harus sampai keriting itu buku ya. Nah, jadi dalam pembuatan bahan ajar ini harus teman-teman memberikan sebuah instruksi di awal bagaimana cara penggunaannya supaya siswa bisa menggunakan secara mandiri. Jadi kalau ada teman-teman mereka bisa menggunakan ini. Yang kedua ada seluruh materi dalam satu kompetensi tersedia secara lengkap. Selanjutnya ada standalone. Standalone, siapa yang standalone ini? Jomblo ya, standalone ya. Bahan ajar dapat digunakan tanpa harus bergantung dengan bahan ajar lainnya. Nah, nanti kita akan menelusuri lebih jauh nih. Yang standalone itu bahan ajar yang seperti apa sih? Kemudian adaptif, mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakteristik peserta didik. Yang kelima ada user friendly. Tahu nggak ya, jadi mudah digunakan bahasanya gitu, nggak ngeribetin. Tapi ini diantara kelima karakteristik ini mereka saling berkaitan, ya. Lanjut. Nah, masuk kepada inti pembelajaran pada hari ini. Di sini ada yang namanya 4 bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar itu ada 4. Ya.
Yang pertama, bahan ajar cetak. Yang kedua, bahan ajar non cetak. Yang ketiga, bahan ajar digital. Dan terakhir, bahan ajar interaktif. Nah, dari 4 jenis ini, teman-teman ada contoh-contohnya. Ya. Jangan salah dalam mengklasifikasikan. Kalau bahan ajar cetak ya kita sudah tahu lah ya. Buktinya ada, valid, kemudian berbentuk fisik. Nah, ya contohnya seperti buku ajar, modul, LKPD, brosur itu termasuk bahan ajar. Jadi nanti teman-teman kalau mau mempraktik buat brosur boleh. Jadi brosur itu bukan hanya untuk mempromosikan barang, tapi bisa juga sebagai media pembelajaran. Kemudian leaflet. Nah, brosur dengan leaflet ini berbeda ya teman-teman. Kalau brosur itu cuma 1 lembar ya. Nah, nanti kalau leaflet itu biasanya kayak ada di bank yang dilipat-lipat. Nah, itu leaflet ya. Kemudian contoh dari bahan ajar non cetak ada audio pembelajaran, podcast ya, yang teman-teman sukanya lebih mendengar, bukan mendengar omongan tetangga tapi mendengar pembelajaran ya, menggunakan podcast. Kemudian video pembelajaran di YouTube misalkan. Kemudian film edukasi, podcast dan animasi. Ini adalah contoh dari bahan ajar non cetak. Kemudian kalau bahan ajar digital, nah ini nih, saya rasa teman-teman sudah lekat dengan bahan ajar digital karena kalian adalah mayoritas dari Gen Z ya, sebagai digital native ya, semuanya pasti punya smartphone bukan? Membuat e-book, e-modul, flipbook, sudah tahu flipbook? Belum. Ya, kemudian website pembelajaran, LMS dan Google Classroom. Ketika pandemi teman-teman menggunakan apa? Google Classroom. Semuanya. Edmodo ada Edmodo. Dari sini sekolahnya. Iya, sekolahnya punya. Kayak rumah. Dan sekarang sekolahnya di mana? Kota Tangerang. Elit ya? Enggak. Nah, ini adalah contoh dari bahan ajar digital. Nah, kemudian, ini adalah yang paling seru yang tadi saya bilang bisa step alone. Yang namanya bahan ajar interaktif. Ngerti interaksi? Bukan kafe, bukan? Ya. Interaktif itu berarti adanya memberikan stimulus dan respon ya. Ada tanya jawab, kemudian ini. Nah, saya rasa ini teman-teman harus belajar penggunaan ini. Apalagi nanti kalian mengajar siswa SMP yang sekarang sudah Gen Alpha ya, berarti kan dia bukan digital native lagi, itu native banget gitu kan. Nah, bagaimana caranya bisa menggunakan Quizzes, Kahoot, Wordwall, live worksheet, articulate, storyline dan journaling ya. Selain ini didukung dengan adanya AI, AR, gitu ya, harus adaptif dengan adanya perubahan zaman ini ya. Saya juga terus belajar karena kebutuhan harus memberikan ini kepada teman-teman ya. Sudah? Paham ya? Ini adalah saya akan melihat siapa yang aktif dan aktif ya. Immersive motion. Nah, ini bisa nih nanti teman-teman gunakan ya. Silahkan berdiri ya. Nanti saya akan melihat siapa yang aktif, bukan hiperaktif nih. Takutnya hiperaktif bedanya sampai ke guling-guling ya. Kita mau menang dulu. Ya, ikutin ini ya. Nah, sulap ya. Saatnya untuk berkelompok dalam mengerjakan tugas ya. Duduk kelompok, keluarkan pulpen, kerjakan dalam waktu 5 menit.
seperti ini. Ini ada 15 soal dan teman-teman harus mengerjakan selama 5 menit dalam berkelompok ya. Silakan berkelompok, yang ini di belakang, yang ini di tengah, yang ini di urutan kedua, yang ini paling depan. Jadi silakan berdiri merenungkan jawaban apa yang akan kalian tentukan. Silakan. Ditulis namanya, nama kelompoknya. Pertanyaan depannya. Ya. Boleh sudah di atas. Naik cuma ada masuk. Silakan yang sudah selesai. Yang sudah selesai silakan duduk kembali kepada kedudukannya. Tempat jawaban taruh kembali tempat. Ya. Kelompok gue sudah. Kirim ke Aji. Dani. Sudah. Nyata sebelum habis teman-teman sudah mengerjakan dengan ya. Belum dan pastikan sudah ditulis sama kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah selesai ya. Oke sudah. Habis kita saatnya pengumpulan. Nah ini akan dikoreksi dengan temannya. Jangan sebelahan. Bahaya kalau sebelahnya jauhan. Ini Mutia Ayu Alif. Nah, saya minta yang duduk paling depan untuk mengkoreksi ya. Disesuaikan jawabannya. Siap? Siap. Yang salah kita harus kompak. Yang benar aja digini. Orang ya parah. Yang salah diemin aja. Ya bebas. Nomor 1 C. Nomor 2 C. Nomor 3 C. Nomor 4 B. Nomor 5 C. Nomor 6 C. Nomor 7 D. B. 12 B. Sudah? 13 A. 14 A. 15 C. Nah, sekarang dihitung benarnya berapa? Yang koreksi kelompok 1 siapa? Abdul Alif.
Benar kalau 1. Berapa nomornya? 12. Kelompok 2 yang koreksi berapa? Benar 14. 11. Wah, nyaris. Kelompok 3 13. Kelompok 4 14. Wow, nyaris sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok semuanya. Nah, ini 1. Coba salahnya gimana kalau kelompok 4? Nomor 8 apa soalnya? Yang film edukasi. Tentang media pembelajaran berupa podcast dan masuk ke dalam jawabannya digital. Harusnya mencetak. Ya. Tadi makanya kita ada contohnya ya. Nah kalau teman-teman lihat tuh ada tuh di situ podcast punya orang. Nah itu loh kalau tukar. Baik Pak, kalau sudah kita sudah memperoleh kelompok 2 dan kelompok 4 nilainya sama. Ya, tibalah pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya tutup dan sebelum saya memberikan kesimpulan, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya silakan. Dari pembelajaran kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam bahan ajar itu bukan cuma berbasis buku aja, tapi bisa juga dari media non cetak, itu digital dan interaktif. Sudah? Baik, terima kasih Catherine. Ya teman-teman, begitu ya kesimpulan kita hari ini. Kalian sudah mengetahui bagaimana itu bahan ajar, pengertiannya apa saja, kemudian jenis-jenisnya, prinsipnya, karakternya apa. Yang paling penting sebelum membuat sebuah bahan ajar, kalian harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik peserta didik. Karena di setiap kelas itu mempunyai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, bermacam-macam ya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum ditutup? Sudah. Ya, ayo ketawa. Ya, pusing saya juga ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan berkemas. Kita bertemu lagi di esok hari dengan pengetahuan yang baru di pertemuan ke-6. Saya mohon maaf jika ada salah kata pada hari ini. Hati-hati di jalan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll